Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Moritz di acara analisa harian kita pada hari ini, hari Senin tanggal 22 Januari tahun 2024. Rekan trader, kita memasuki hari yang baru lagi, minggu yang baru, kita bertarung lagi di pasar forex. Kita akan mencoba untuk menganalisa lagi, dan kita akan memberikan analisa buat rekan trader semuanya, sehingga dari analisa ini bisa digunakan oleh rekan trader dalam mengambil posisi. Kita tahu bahwa analisa yang kita berikan ini, yang saya berikan, market, kita berikan ini, diharapkan bisa menjadi landasan atau pegangan untuk rekan trader. Tapi sekali lagi ingat bahwa rekan trader harus menganalisa lagi dan gunakan analisa yang dimiliki oleh rekan trader dalam mengambil posisi. Karena analisa yang paling luar biasa adalah analisa yang dimiliki oleh rekan trader sendiri. Oke rekan trader, seperti biasa hari Senin kita akan mengawali minggu yang sangat luar biasa, dan untuk hari Senin ini kita akan melihat kembali lagi apa yang telah saya prediksikan di analisa mingguan kita. Kita melandasinya sebelum kita masuk ke analisa harian kita. Oke rekan trader, kita lihat sesuai dengan analisa mingguan yang saya bawakan kemarin, saya bisa memberikan sedikit masukan bahwa untuk minggu ini saya masih bisa bilang bahwa kemungkinan besar indeks dolar Amerika ini masih punya kemampuan untuk naik lebih tinggi lagi, walaupun kenaikannya itu sangat terbatas ya. Nanti puncak kenaikannya itu atau puncak pergerakan itu di hari Rabu, hari Kamis, dan hari Jumat, terutama hari Kamis karena akan ada PDB di sana. Nah, selanjutnya untuk Euro Uncle Sam Dolar, kita bisa lihat Euro Uncle Sam Dolar punya peluang agak sedikit besar untuk mengalami penguatan, walaupun tendensi pelemahan masih sangat ada selama satu minggu ini. Pound sterling pun juga sama, rekan trader. Saya menganalisa bahwa pound sterling ini oke, dia naik, tapi hati-hati pembalikan arah dan bisa membuat dia terbang jatuh lagi sampai ke level paling terendah. Dan untuk gold rekan trader, untuk minggu ini saya bilang bahwa gold ini akan bisa berinteraksi dengan sangat fluktuatif, terutama nanti di sekitaran hari Rabu, Kamis, dan hari Jumat, karena momen yang paling sangat luar biasa dari gold adalah masyarakat masih sangat mempercayai bahwa kenaikan tingkat suku bunga, pelemahan tingkat suku bunga masih ditangguhkan dan masih punya kemungkinan penguatan dalam kenaikan tingkat suku bunga, sehingga inilah yang membuat gold ini sedikit mengalami pelemahan. Dan kita lihat apakah gold ini akan melemah terus atau gold akan naik lagi ke level paling tertinggi di sekitaran 2077 seperti yang telah saya prediksikan. Kita akan lihat bersama-sama. Dan untuk USD Yen Jepang, rekan trader bisa lihat bahwa USD Yen Jepang saya bisa bilang bahwa kemungkinan naik masih sangat ada, tapi setelah itu dia akan siap-siap mengalami pelemahan. Nah, begitulah rekan trader analisa mingguan kita yang telah saya berikan kemarin, dan sekarang kita akan masuk di analisa harian. Tapi seperti biasanya sebelum kita masuk di analisa harian, mari saya membawakan sebuah tema dulu, dan tema yang saya angkat hari ini adalah spekulasi penurunan suku bunga membuat emas melemah. Nah, ini dia. Ini sangat luar biasa. Spekulasi penurunan suku bunga membuat emas melemah. Kenapa saya bilang hal tersebut? Karena rekan trader kita udah tahu bahwa emas ini dia akan naik kalau ada sesuatu yang terjadi yang luar biasa dari sisi geopolitik dan lain-lain, misalnya peperangan. Dan kita bisa lihat kemarin bahwa minggu kemarin emas memang sempat naik. Karena kita tahu bahwa peperangan masih terjadi, terutama antara Amerika, Inggris, dan mereka menyerang Yaman yang di daerah lautan Mediterania ya rekan trader ya. Nah, inilah yang menyebabkan emas bisa naik. Akan tetapi dari awal saya bilang bahwa kenaikan yang terjadi pada emas ini dibantah oleh spekulasi kenaikan tingkat suku bunga, di mana kita tahu sekitaran nanti bulan Maret ya, kenaikan tingkat suku bunga akan sedikit diperlemah dan kemungkinan besar akan menjadi dovish. Akan tetapi berbagai statement-statement yang dikeluarkan oleh gubernur sentral bank di Amerika yang menyatakan bahwa masih dibutuhkan lagi kenaikan tingkat suku bunga. Inilah yang membuat para investor, para trader, atau membuat pasar bergejolak lagi, dan mereka lebih mementingkan pembelian yang terjadi pada dolar Amerika. Akibat dari hal tersebut, emas bisa jatuh dengan sangat luar biasa. Rekan trader bisa lihat di platform sini ya. Kalau rekan trader lihat di platform,
Kita bisa lihat dengan jelas di sini bahwa untuk hari ini ya, kalau kita lihat untuk hari ini, rekan trader bisa lihat bahwa memulai hari Jumat ini, ya rekan trader, memulai hari Jumat ini emas itu sudah mulai jatuh rekan trader. Dan kalau kita lihat bahwa hal ini memang sangat masuk dalam kewajaran karena meningkatnya ekspektasi The Fed akan menahan suku bunga lebih lama lagi. Ya, lebih lama lagi, walaupun kita tahu bahwa permintaan safe haven dan pelemahan dolar waktu dekat ini membuat emas ini dia masih tetap berada di level kuncinya di sekitaran 2000-an. Akan tetapi rekan trader ya, aksi profit taking yang dilakukan ini bisa membuat ya emas ini dia mengalami pelemahan. Dia bisa mengalami pelemahan, dan kalau kita lihat bagaimana emas pada minggu kemarin sempat menyentuh level terendah di seputaran 2004. Dan kalau rekan trader lihat di sini analisa mingguan saya kemarin, saya menganalisa bahwa emas ini bisa sampai di 2004. Dan hal itu ya terjadi rekan trader. Nah, untuk minggu ini saya bisa bilang bahwa kemungkinan besar emas ini memang masih punya peluang. Dia masih bisa naik ya. Yang pasti dia masih tetap berada di kawasan 2000-an. Kalaupun dia masih turun juga, dia akan sampai di level 2004 ya. Atau kalau memang dia turun lebih mendalam lagi ya, menurut analisa saya mungkin sekitar 1980 atau yang paling terendah itu di 1969, tapi menurut saya masih jauh ya. Oleh karena itu, aksi yang dilakukan terhadap emas ini bisa membuat harga emas ini semakin mengalami pelemahan. Setiap ada statement yang dikeluarkan oleh Gubernur Central Bank Amerika, wilayah bagian di Amerika akan membuat pasar bergejolak, terutama dolar Amerika. Nah, pergolakan ini sangat mempengaruhi harga emas. Dan kita akan lihat pergerakan harga emas ini akan ditentukan pada hari Kamis nanti, di saat PDB yang akan dikeluarkan di hari Kamis nanti, sehingga kita bisa lihat bagaimanakah arah pergerakan dolar Amerika ke depan. Dari sini kita akan bisa melihat apakah emas bisa koreksi lagi, naik lebih tinggi lagi sampai di 2050, atau emas bisa turun lebih dalam lagi sampai keluar dari posisi 2000. Oleh karena itu kita akan tunggu bersama-sama dalam minggu ini. Oke rekan trader, kita tinggalkan tema kita, dan seperti biasa rekan trader, kita coba langsung masuk aja di analisa teknikal kita pada hari ini. Analisa teknikal seperti biasa kita masuk dari indeks dolar Amerika. Kemudian kita lihat pergerakan dari indeks dolar Amerika hari ini. Untuk indeks dolar Amerika hari ini rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas di sini arah pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika adalah sebagai berikut. Indeks dolar Amerika rekan trader, kita bisa lihat bahwa indeks dolar Amerika hari ini dia agak sedikit mengalami pelemahan ya. Kita akan bisa lihat bersama-sama, walaupun setelah tadi udah masuk di pasar, sedikit masuk di pasar Eropa, dia mengalami penguatan, tapi pada prinsipnya pelemahan masih sangat besar terjadi. Dan kita akan lihat seberapa besarkah ini akan terjadi rekan trader. Kalau di analisa saya bisa bilang bahwa dia ini kalaupun dia melemah, dia akan coba turun sampai di level 102.825. Akan tetapi ya, walaupun kita masuk awal hari ini terjadi gap, akan tetapi indeks dolar Amerika ini tidak tertutup kemungkinan dia bisa berubah arah dan dia naik lagi. Dan saya menganalisa bahwa kenaikan yang paling maksimal terjadi pada hari ini, menurut analisa saya, dia akan mencoba sampai level paling tertinggi di seputaran 103. Oleh karena itu, arah pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika hari ini, menurut analisa saya, dia akan bergerak sangat luar biasa dari 102.825 sampai 103.061. Selanjutnya kita lihat Euro Uncle Sam Dollar. Bagaimanakah pergerakan dari Euro Uncle Sam Dollar? Untuk Euro Uncle Sam Dollar rekan trader, kita bisa lihat bersama-sama arah pergerakan yang terjadi pada Euro Uncle Sam Dollar hari ini. Untuk Euro Uncle Sam Dollar, kita bisa lihat bahwa Euro Uncle Sam Dollar ini kemungkinan besar dia akan lebih terjadi penguatan. Dan kalau kita lihat penguatan ini masih bisa saja berlangsung sampai level paling tertinggi. Tapi menurut analisa saya, penguatan paling tertinggi itu sampai ini, kalau menurut saya ya, menurut saya dia akan mencoba sampai level tertinggi di 1.09168. Tapi sekali lagi hati-hati, pembalikan arah bisa terjadi dan dia bisa turun sampai level paling terendah ya menurut saya di seputaran 1.08880.
Oleh karena itu arah pergerakan yang terjadi pada hari ini menurut analisa saya dari nilai yang paling terendah, ini dia 1.0880 sampai nilai paling tertinggi ya di sekitar sini ya rekan trader ya. Ini saya coba kasih sekitaran sini. Sampai nilai paling tertinggi di seputaran 1.09168. Bagaimanakah pound sterling? Kita lihat bersama-sama. Untuk pound sterling rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas di sini bahwa arah pergerakan dari pound sterling masih memiliki tendensi penguatan walaupun hati-hati pelemahan bisa terjadi. Analisa saya pound sterling ini dia masih bisa naik sampai level paling tertinggi. Ini range-nya di seputaran 1.27473. Tapi sekali lagi hati-hati, pembalikan arah ini bisa membuat dia kembali lagi ke dasar, dan menurut analisa saya paling terendah itu di 1.26833. Nah, ini dia. Ini arah pergerakannya antara 1.26833 sampai 1.27473. Bagaimanakah untuk gold rekan trader? Untuk gold, arah pergerakan yang terjadi pada gold hari ini, saya bisa bilang bahwa gold hari ini tendensi pelemahan sangat kuat. Dia telah menyentuh tadi level 2018, apakah dia bisa turun lagi? Menurut analisa saya, peluang turun masih sangat besar. Dan menurut saya, dia ini bisa turun sampai level paling terendah menurut saya. Ini menurut saya di seputaran 2014 ya. Ya, rendah-rendahnya itu sampai 2013 lah, tapi 2014 masih bisa saja terjadi. Tapi sekali lagi hati-hati, pembalikan arah bisa membuat dia kembali naik lagi ke 2029. Oleh karena itu arah yang terjadi hari ini menurut analisa saya, emas akan bergerak antara 14.93 sampai level 2029.42, walaupun tidak tertutup kemungkinan juga dia turun sampai level paling terendah itu di seputaran 2011. Intinya hari ini masih tetap 2000 rekan trader. Kita akan lihat bersama-sama. Nah, bagaimanakah untuk USD Yen Jepang rekan trader? Untuk USD Yen Jepang, pergerakan yang terjadi pada USD Yen Jepang sudah sangat jelas. Kita lihat di sini bahwa USD Yen Jepang dia mengalami pelemahan yang signifikan. Seberapa besarkah pelemahan ini akan terjadi? Menurut analisa saya, pelemahan ini bisa sampai di level paling terendah di 147.406. Tapi sekali lagi hati-hati. Pembalikan arah bisa membuat dia kembali naik lagi ke level 148.428. Oleh karena itu, kita bisa lihat arahnya menurut analisa saya, dia akan bergerak antara 147.406 sampai 148.428. Oke rekan trader semuanya, rekan trader, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Khusus untuk berita fundamental hari ini tidak ada. Nanti adanya berita fundamental yang biasa aja, levelnya bintang 2, bintang 1, tapi bintang 3 tidak ada ya. Letnan Jenderal sama generalnya tidak ada, cuman Kopral Jono aja yang ada. Oleh karena itu tetap analisa terus, gunakan teknikal supaya bisa menganalisa apa yang terjadi. Rekan trader, demikian analisa harian kita pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.